Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik semua. Kembali lagi dengan Ibu Nifah di pelajaran Bahasa Indonesia. Masih semangat kan adik-adik? Kita harus terus semangat dong, walaupun pelajaran masih online, masih daring, belum bisa bertemu, kita harus semangat. Nah, sebelum memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Selesai. Semoga dengan bacaan doa kali ini, pelajaran pada kali ini dapat berjalan lancar, berjalan sukses, dan membawa keberkahan bagi kita semua. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah membahas tentang teks biografi. Betul Mas Anwar. Jadi kemarin kita udah membahas teks biografi secara keseluruhan. Jadi kita sekarang belajar tentang puisi. Yuk simak penjelasan hari ini. Pada kesempatan kali ini Ibu mau memberikan materi kelas 10, yaitu KD 3.16 dan KD 4.16. Berbunyi apa ya KD tersebut? Yuk kita simak berikut ini. KD 3.16 yaitu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna dalam puisi yang terkandung dalam kumpulan puisi ataupun antologi puisi yang didengar ataupun dibaca. Kemudian KD 4.16 yaitu siswa mendemonstrasikan dengan cara membacakan ataupun memusikalisasikan puisi dari kumpulan puisi ataupun antologi puisi, namun dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan juga intonasi. Hayo, di sini siapa yang udah pernah membaca puisi ataupun bahkan pernah menulis atau menciptakan puisi? Karya puisi merupakan karya yang sangatlah menarik dan penuh imajinasi bahkan keindahan. Namun, adik-adik tahu nggak sih apa itu puisi? Jangan-jangan pada belum tahu ya arti puisi apa. Yuk kita pelajari dari satu persatu. Siapa yang tahu tentang pengertian puisi? Anjukkan tangan. Ayo Mbak Lala, betul sekali, terdapat keindahan, betul sekali. Kemudian siapa? Mas Ali. Perasaan. Semua itu betul teman-teman. Jadi puisi adalah sebuah teks ataupun karangan yang berisi perasaan ataupun ungkapan seorang penyair, namun melebihkan atau mengutamakan kata-kata keindahan di dalamnya. Materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu ada banyak loh jenisnya. Di sini Ibu mau menjelaskan 3 saja loh adik-adik. Apa ya kira-kira? Jembatan keledainya yaitu nalide. Wah, nalide itu apa ya? Nalide itu naratif, kemudian lirik, kemudian deskriptif. Ketika puisi tersebut memiliki pengertian sendiri-sendiri, yuk kita simak sama-sama penjelasannya. Yang pertama yaitu puisi naratif. Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak puisi naratif itu? Betul sekali, ada cerita. Jadi di sini puisi naratif adalah puisi yang berisi tentang cerita ataupun penjelasan. Di dalam puisi naratif ini dijelaskan ada 2 jenis lagi. Yang pertama yaitu balada, kedua romansa. Apa yaitu kira-kira perbedaannya? Jadi balada adalah puisi yang berisi tentang seorang pujangga ataupun seorang perkasa. Kemudian jika romansa ini berisi apa ya? Mbak Citra, betul, berisi cinta. Di sini berisi pencintaan,
namun di dalamnya terdapat perkelahian. Jenis yang kedua adalah puisi lirik. Puisi lirik itu adalah puisi yang berisi perasaan seorang penyairnya sendiri. Di sini juga dibagi menjadi tiga jenis tersebut. Apa ya? Kira-kira ada apa aja teman-teman? Yang pertama itu ada elegi, kedua serenda, ode yang terakhir. Kira-kira apa ya ketiga perbedaannya tersebut? Jadi yang pertama, elegi itu berisi perasaan duka seorang penyair. Jadi seorang penyair menceritakan ataupun menjelaskan kesedihannya lewat kata-kata yang dituangkan dalam puisi. Kedua adalah serenda. Serenda ini sama dengan romansa, yaitu berisi tentang percintaan. Namun di sini tidak ada perkelahian. Yang ketiga yaitu puisi ode. Di sini berisi tentang pujian terhadap seseorang. Jadi adik-adik kalau mau mengungkapkan pujian, misalnya terhadap your crush, bisa lewat puisi ode. Jenis puisi yang terakhir ataupun yang ketiga apa ya tadi? Ya betul Mbak Citra lagi. Apa? Puisi deskriptif. Iya betul. Siapa yang tahu tentang puisi deskriptif? Ayo, siapa yang belum pernah mengungkapkan idenya? Enggak apa-apa, adik-adik salah. Kita di sini lagi belajar bersama-sama. Mbak Sarah, ayo berani apa? Deskriptif? Menjelaskan, betul sekali. Jadi di sini penyair menjelaskan suatu keadaan ataupun suasana ataupun benda yang dirasa menarik. Di sini puisi deskriptif dibagi lagi menjadi dua. Apa aja ya? Yang pertama adalah puisi satire. Yang kedua kritik sosial. Keduanya apa ya? Pasti adik-adik semua bingung. Jadi di sini ibu akan menjelaskannya. Keduanya itu sama-sama mengungkapkan ketidakpuasan. Namun ada bedanya jika satire dengan sindiran, sedangkan kritik sosial dengan lugas. Jadi membeberkan suatu ketidakadilan. Jadi kalau kritik sosial itu das gitu. Kalau di satire ini seorang penyair mengungkapkan dengan sindiran-sindiran. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur puisi. Nah, di sini ibu memiliki jembatan, yaitu TPNA. Apa ya kira-kira adik-adik? T yaitu tema, kemudian P adalah apa? Perasaan ataupun rasa. Kemudian N apa yuk? Nada dan suasana. Keempat amanat. Di sini kita pelajari dari satu-satu yuk adik-adik. Yang pertama adalah tema. Tema itu landasan berpikir seorang penyair dalam menuliskan puisinya. Di sini tema amatlah penting karena sebagai gagasan pokok seorang penyair dalam menciptakan puisi. Yang kedua, P apa? Perasaan, yaitu ekspresi seorang penyair terhadap puisinya. 3N, nada dan suasana. Nada adalah tindakan yang diinginkan penyair terhadap pembaca. Sedangkan suasana adalah suatu perasaan yang dirasakan oleh pembaca. Jadi di dua hal ini saling berkaitan. Kenapa? Jika seseorang menggunakan nada yang tepat, maka akan menghasilkan suasana yang baik pula. Misalnya saja saya membaca puisi tentang kesedihan. Saya harus menggunakan nada yang sedih agar mewujudkan suasana yang sedih pula. Yang terakhir adalah unsur A, amanat. Amanat di sini yaitu sesuatu yang ingin disampaikan seorang penyair melalui kata-kata puisinya. Jadi ingat ya, unsur-unsur puisi itu TPNA. Sebelum lanjut ke materi sebelumnya, ibu akan menampilkan contoh puisi dari seorang sastrawan terkenal, yaitu Sapardi Djoko Damono. Yuk kita lihat sama-sama.
Berikut adalah salah satu contoh karya puisi Sapardi Djoko Damono. Aku ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Dari puisi tersebut pasti adik-adik jadi memiliki gambaran bagaimana puisi. Apa puisi kan? Ini merupakan salah satu contoh dari sekian banyak puisi yang ada di Indonesia. Adik-adik bisa mencarinya lagi baik melalui internet, buku, ataupun hal-hal yang lain. Kali ini kita akan masuk ke materi mendemonstrasikan puisi. Demonstrasi, apa kira-kira itu demonstrasi? Mbak Pena tahu apa itu demonstrasi? Ya, menampilkan, betul sekali. Mbak yang pakai kacamata merah apa? Ya, menampilkan. Sekarang yang cowok-cowok ini, cowok-cowok pada diam. Ya, Mas Aji apa? Kira-kira demonstrasi? Menshokan. Betul juga, Mas. Jadi di sini demonstrasi itu adalah cara menampilkan, menunjukkan, menshokan, memperlihatkan sesuatu. Di sini kita akan mendemonstrasikan puisi. Jadi yang ditampilkan adalah puisi. Di sini ada dua cara mendemonstrasikan puisi. Yang pertama yaitu membacakan. Kedua, memusikalisasikan. Membacakan maksudnya apa ya? Ya, betul, dibacakan. Jadi di sini puisi dipersembahkan dengan cara dibaca dengan alat ucap ataupun bahasa lisan. Apabila kita ataupun adik-adik nih mau mendemonstrasikan dengan cara membaca, teks adik-adik harus dibawa ke dalam panggung. Namun tidak boleh semata-mata hanya membaca saja, harus ada ekspresi, penekanan nada, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah memusikalisasikan. Apa yang musikalisasikan? Ada kata-kata musik nih. Jadi di sini kata-kata musik ini sangat penting. Memusikalisasikan puisi, menampilkan puisi dengan cara diiringi suatu musik, baik suatu lagu ataupun suatu alat musik. Dalam mendemonstrasikan suatu puisi, kita tidak sembarangan hanya membacanya saja loh. Jadi ada aturan-aturan ataupun hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, vokal. Vokal adalah pelafalan ataupun pengucapan seseorang dalam mengucapkan lirik-lirik yang ada pada puisi. Dua, yaitu ekspresi. Ekspresi kita nih, perhatikan banget. Ekspresi ataupun mimik wajah harus disesuaikan dengan isi ataupun apa yang dimaksud dalam puisi. Tiga, yaitu intonasi. Intonasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu intonasi dinamik dan tempo. Intonasi dinamik yaitu yang berkaitan dengan kata-kata yang harus ditekankan ataupun yang penting. Yang kedua adalah intonasi tempo, yaitu berkaitan dengan keras lemahnya suatu bunyi. Wah, nggak terasa nih kita udah menyelesaikan pelajaran puisi KD 3.16 dan 4.16. Kali ini Ibu akan memberikan simpulan. Jadi puisi adalah suatu karya sastra yang disajikan atau dibuat oleh penyair dengan memuat kata-kata yang imajinatif dan juga indah. Kemudian jenis-jenis puisi ada 3, yaitu nalide, naratif, kemudian lirik, kemudian deskriptif. Kemudian unsur-unsur puisi yaitu ada TPNA, tema, perasaan, nada dan suasana, kemudian amanat. Lalu apabila kita ingin mendemonstrasikan puisi itu ada 2 caranya, yaitu dibacakan ataupun dimusikalisasi. Apabila
Apabila kita ingin melakukan salah satu di antaranya, harus memperhatikan vokal, kemudian ekspresi, kemudian intonasi. Nah, sekian simpulan dari ibu. Tunggu dulu, ibu sampai lupa nih memberikan tugas pada adik-adik. Jadi tugasnya ini. Nah, adik-adik mencari satu saja puisi dari berbagai sumber, lalu dianalisis unsur-unsurnya, kemudian didemonstrasikan, yaitu dengan cara di video. Kemudian video tersebut diunggah di akun YouTube masing-masing. Jangan lupa dikerjakan dengan sungguh-sungguh, semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik. Sebelum mengakhiri pelajaran pada kesempatan kali ini, hendaklah kita mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Buah mengkudu, buah mangga dibeli dari pasar Cilili. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.